Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi ketentuan seleksi P3K tahap yang ketiga yang akan memudahkan para peserta. Nah, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari ayobandung.com, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membocorkan ketentuan P3K tahap yang ketiga yang akan memudahkan peserta. Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunu Suryani sebelumnya telah mengatakan P3K tahap yang ketiga akan digabungkan ke dalam rangkaian seleksi P3K Guru tahun 2022. Terkait dengan ujian P3K ketiga, sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi masuknya P3K tahap yang ketiga dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 memunculkan kekhawatiran jika para guru tidak dapat melakukan pemilihan formasi lintas daerah. Meski demikian, Kemendikbudristek belum mengeluarkan jadwal resmi pelaksanaan seleksi kompetensi, hanya Nunu memberikan sedikit bocoran mengenai ketentuan seleksi kompetensi 3. Yang pertama, peserta yang sudah lulus passing grade pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 P3K Guru tahun 2021 tidak perlu ikut ujian ulang. Dan yang kedua, skema terbaik bagi guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Dan yang ketiga, pada tahun 2022, seleksi CASN fokus pada penerimaan P3K Guru dan P3K non-guru. Jadi, Nunu menuturkan dalam seleksi kompetensi 3 ini, jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai pada ujian tahap 1 dan tahap yang kedua yang sudah melebihi passing grade masih bisa digunakan. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi peserta yang sudah lulus passing grade di P3K tahap yang pertama dan tahap yang kedua, namun belum bisa mendapatkan formasi. Menurut keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 dan 1128 tahun 2021, ambang batas atau passing grade P3K guru ialah yang pertama, yaitu seleksi kompetensi teknis, yaitu jumlah soal 100, durasi umum 120 menit, sedangkan tunanetra 150 menit. Dan nilai kumulatif maksimal 500. Nilai ambang batas sesuai mata pelajaran. Dan untuk seleksi kompetensi manajerial, jumlah soal 25, durasi umum 40 menit, sedangkan tunanetra 55 menit. Dan nilai kumulatif maksimal 200 dan nilai ambang batas 130. Dan untuk seleksi kompetensi sosiokultural, jumlah soal itu 20, durasi umum 40 menit, sedangkan tunanetra 55 menit. Dan nilai kumulatif maksimal 200 dan nilai ambang batas 130. Sedangkan wawancara jumlah soal 10, durasi umum 40 menit, sedangkan tunanetra 55 menit, nilai kumulatif maksimal 40 dan nilai ambang batas 24. Jadi, Kemendikbudristek sampai saat ini belum secara resmi mengungkapkan jadwal pendaftaran P3K Guru tahun 2022 dan apakah tahap 3 ini hanya bisa diikuti oleh peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Jadi, dalam Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 disebutkan dalam P3K ketiga, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan 2 sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Dan kriterianya yang pertama, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2.
Dan yang ketiga, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga Bapak Ibu yang belum lolos menjadi ASN P3K tahun ini bisa lolos menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.